Saya pertama kali memakai imamah yang memakaikan bahasa sendiri, Kiai Ali Masudi. Panjang imamah sendiri varian, ada beberapa aat. Nah, seperti yang mengajari tari sufi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan saudara-saudara semua, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di rumah Mas Kaji Munir. Namun rumah yang indah ini yang sejak dulu saya tahu ingin saya manfaatkan untuk bagaimana memakai imamah, di mana kita tahu soal ini bisa kita lihat para habaib termasuk Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jubri yang kemarin barusan ke Indonesia, kemudian juga para kiai-kiai, dan di tanah Nusantara ini banyak tudung, banyak tutup kepala, termasuk yang saya pakai ini namanya blangkon, menerangkan gamblange lelakon dengan banyak filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian iket ada lagi, terus kalau wong wedok jenenge kerudung. Dan soal tudung, soal kerudung ini di dalam kitab Dzibak disebutkan bahwa Rasulullah itu bertudung keagungan Allah, bertudung. Jadi jangan membiasakan gundul, jangan membiasakan tidak pakai penutup. Bahkan Syekh Hisham Kabani pernah saya dengar bahwa di dalam kepalamu itu ada lubang namanya ubun-ubun, dan itu termasuk bagian dari kaitan ke atas ke tingkat wusul atau mi'raj, dan ini lubang harus dijaga, dan cara menjaga adalah dengan pakai peci, dengan pakai kepepet topi. Ya teman-teman, ini ada anak saya namanya Ahmad Rifatullah Khalili. Ini asli Tuban tapi mondok di pesantren suci Mbah Yai Haji Mas Buhin, dan beliau Kiai Haji Mas Buhin ini salah seorang masyayikh yang melegitimasi secara redaksi atas keberadaan tari sufi di pondok pesantren suci Gresik, dan ini salah satu santrinya, dan saya sudah kesana sekali ya, juga engkau ijazai pakai imamah. Nah, ini kedua kali ini, cuman kalau dulu tidak disiarkan ke YouTube, lah ini disiarkan di YouTube dengan harapan, dengan maksud anak-anak santri, anak-anak muda yang kepingin memakai imamah ini tentu baik adanya, soalnya ini berkaitan dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya, nanti biar diterangkan anak saya ini, dan saya berharap cara-cara seperti ini juga saya tempuh ketika memakai turban yang disebut banyak orang ban Vespa karena melingkar seperti caping mengerucut, dan itu putarannya juga ke kiri, juga pakai selawat. Nanti sama dengan ini ya, nanti pakai selawat juga ya. Dan selebihnya ini bisa diterangkan ini bagaimana ini soal imamah dulu, yes. Riwayatmu yang pakai imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jadi saya akan menerangkan tentang imamah, atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan udeng-udeng. Iya. Udeng-udeng. Kalau udeng-udeng enggak tahu artinya ya, Pak. Kalau biar udeng. Biar mudeng. Amin amin. Jadi
saya pertama kali memakai imamah yang memakaikan abah saya sendiri, Kiai Ali Masudi. Desanya mana itu? Bisikan Gerabakan Tuban. Tuban. Kalau memang abah lahirnya Tuban, kalau kakek nggak asli Tuban. Iya. Kakek aslinya Sarang. Iya. Nah, lanjutannya imamah itu kalau memakaikan punya ijazah, pakai ijazah agar apa? Agar punya sanad sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kan sanadnya Iya. dan amalnya. Nah, tujuan pertama pakai imamah apa? Kalau dalam hadis setiap putaran itu nur, cahaya. Jadi semakin banyak cahayanya gitu kan. Gitu ya. Ya. Kalau kebanyakan orang-orang itu ada yang bilang kok pakai udah ngono. Sopo cah iku kan mandangnya hanya dari pakaiannya. Kalau kita dipandang orang baik, jangan hanya diri sendiri itu merasa bangga. Akan tapi gimana kalau kita memakai imamah, kita lebih kelihatan haibahnya, wibawanya, dan orang-orang mandang baik pakaiannya. Tapi yang memakai juga harus gimana saya bisa lebih baik seperti yang diharapkan orang-orang dan pandangan orang-orang seperti itu. Terus pakai kayak imamah kan yo ora iso sembarangan duduk. Soalnya nih pakai imamah kok kongkong ngopi di warung kan. Lanjut. Ya, gitu. Kalau imamah cara memakainya itu nggak boleh duduk. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan mengapa nggak boleh duduk, itu karena mengharapkan fakirnya ilmu. Jadi adabnya dengan berdiri, pengecualian ketika diijazai. Jadi yang mengijazai boleh duduk ataupun berdiri. Kebanyakan Habib Umar bin Hafid itu yang mengijazai berdiri, yang diijazai juga berdiri, ada juga yang duduk. Habib Salim Asy'atiri biasanya duduk, Habib Ali Al-Masyhur juga duduk. Kalau saya ijazah yang ini dari guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas, dalamnya GKB Gresik. Beliau sering mengisi di acara Majlis Rasulullah Jawa Timur bersama Habib Idris Al-Idris. Semoga guru-guru kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, untuk kelanjutannya panjang imamah sendiri varian, ada beberapa dalam hadis itu banyak diterangkan. Tapi kalau guru saya berpesan itu disesuaikan besarnya. Orangnya kecil imamnya besar, jadi ini seperti apa kan gitu. Kayak ban Vespa. Jadi disesuaikan. Ada yang dimulai dari awal, ada ekor atau buntut orang bilangnya. Nah itu ada yang di akhir. Tapi yang paling masyhur itu ketika Sayyidina Ali diimamai sama Rasulullah SAW, itu buntut atau sisanya itu yang diselempahkan ke belakang itu sisanya, bukan dari awal. Iya. Cuman ya rada teleseke gitu. Ya dengan sulit. Makanya nggak boleh. Kenapa kalau pakai imamah ini jangan kencang-kencang. Iya. Sakit ya berat nih kencang. Iya. Jadi kalau nggak terlalu kencang nanti biasa masukannya mudah. Iya. Seperti itu. Kalau di kitab ada yang menerangkan 5 diro, ada yang menerangkan 7 diro. Terserah lah ya berapa, pokoknya disesuaikan saja. Ada yang 5 meter, ada yang Ini 7 meter. iya. 7 meter. Mungkin langsung. Ya, demikian teman-teman. Ini temannya Anam, Khairul Anam, putranya Mas Pri ini, dan kita sering ketemu di forum-forum, di majelis, juga ketemu di manapun yang tergantung momentum cinta. Seperti ini, pertemuan ini momentum cinta. Saya tidak mengira kalau ketemu sama Panggilannya Aat. Aat, Ahmad Rifatullah ini panggilnya Aat. Ahmad Rifatullah Khalili. Khalili panggilnya Aat. Aat. Nah, seperti yang mengajari tari sufi saya, namanya Kang Aat. Alhamdulillah. Di Jakarta, di Cafe Rumi. Yang ketemu di Tuban. Dan ini juga ini tadi ada kado cinta bagi Kang Aap ini, Gus Aap ini, saya kasih tenur putih. Dan itu bagian dari luapan cinta saya kepada Aap ini, Gus Aap ini. Semoga mondoknya di Suci sama Khairul Anam ini yang bagus. Sariful Anam. Sariful Anam yang menamakan Bakam Bali. Anam lulus dengan bagus, dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Teman-teman, ini saya anu dulu Gus Aap,
saya terima ini Biasanya sanadmu untuk memakaikan imam. Biasanya saat mengijazahkan kami yang mengijazah bilang ajastukum, yang diijazah bilang qabilul ijazah. Ya wis baleni. Kayak nikah ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum kama ajazani masyayikh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ini saya harus berdiri ya, syaratnya begitu. Dan teman-teman Mas Kaji Munir, sepanjang saya dipakaikan ini sholawat badar bareng-bareng. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti terus ya, berulang-ulang. Semua ini alhamdulillah saya matur nuwun syukron ya waladil mubarak. Terus syukron Aiton. Thank you very much for your attention to me. You are welcome. Yeah, welcome. Okay. And I pray for you all the time will be success, healthy, fresh, and not lula. Amin ya Pak. Because lula this is made of Kok. Ini indah, malam yang indah Mas Kaji Munir. Saya nyempil rumahmu yang indah juga. Saya suka semua karya-karya keindahan Tuhan turun ke bumi melalui seni. Ya, jadi rumah Mas Kaji Munir ini sejak dulu saya pandang rumah keindahan karena di sini banyak barang yang tadinya tenggroja diolah menjadi seperti di belakang saya ini. Barang yang berguna juga barang yang indah. Dan semoga saya juga mendoakan Mas Kaji Munir atas wargi Ibu Mbak Mimi Narmiati husnul khotimah. Terus panjenengan dianugerahi kekuatan ngomong wilayah yang semakin banyak anak cucumu. Dan ini saya sama Mas Kaji Munir ini teman-teman, anaknya seluruhnya mantu saya yang isi. Ya, ada ikatan batin yang begitu kuat terhadap rumah indah ini. Dan teman-teman, amin ya robbal alamin. Kami kira cukup. Ini Anam ini coba disclose ini juga bisa pakai imamah. Lah sanatmu kok ndi, Mas? Ya Mas Bukin. Pakai gitu. Oh, belum. Ini kok pondok suci ya. Dan Anam ini juga anaknya Mas Pri juga di shoot Mas Pri itu. Nah itu. Nah ini teman pertama di Cepu yang saya kenal. Jadi teman-teman kami kira cukup dan
siapapun yang mau memakai imamah bisa juga kontak, menghubungi, sowan ke Gus Ab ini, baik di Pondok Suci atau di rumahnya di wilayah Grabagan ya. Dan tentu ini juga ada tambahan Khairul Syariful Anam. Syariful Anam ini bisa tari sufi yang saya didik sejak kelas 5 SD, dan ini juga bisa tari sufi atas sanatnya dari ini temannya ya, juga dari sama Noval. Yang pertama Noval malah ya jenengannya. dari tarekatnya. Iya. Dan itu bagian dari mozaik ilmu yang indah sekali. Saya sendiri senang kepada anak-anak muda yang seperti ini dan bangga, dan semoga nyanyian cinta ini bernyanyi pada hatimu semuanya. Dan terima kasih atas atensinya. Cuman ya terakhir jangan lupa urusan like, komen, subscribe di Kiai Budi Channel. Siapapun yang butuh memakai imamah ini mestinya harus memakai syarat sanat itu tadi. Jadi memakai sesuatu ada kaitan batin, tidak hanya soal tadi ya perform, soal lahiriah. Bukan hanya dohirnya yang diperbaiki, tapi qalbiyahnya juga diperbaiki. Terima kasih dan nulih saya mengucapkan matur nuwun, dan semoga ini bisa berkembang di wilayah anak-anak santri yang mau memakai seperti ini. Gitu, Abi. Anak muda. Ini ngaku kayak ini loh teman-teman, mestinya ya itu tadi sesuai syaratnya, tidak boleh sembarangan, mestinya tambah ilmu, sinau terus gitu kan ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam suguhan yang lain dari Kiai Budi Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.